Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Saya Ninyoman Diasri Marina, NIM 21291111004. Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganes. Saya akan menampilkan video praktik mengajar untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Ya, sekarang baik ya. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Izinkan Ibu Dias untuk memimpin doa. Mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, tadi anak-anak pelajaran apa? Gimana? Tadi ulangan. Bisa jawabnya anak-anak? Wah, Stungkare ya, hebat. Kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik yang sudah Ibu bagikan minggu lalu bahwa anak-anak masih belum mengenali potensi diri yang dimiliki. Nah, sehubung dengan hal itu, materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini, maka Ibu memberikan materi mengenai potensi diri atau intelijensi. Nah, hal ini bertujuan yang pertama, siswa dapat memahami potensi dan talenta. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang sukses dan orang-orang yang memiliki penemuan-penemuan besar. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengambil hikmah dan menerapkan potensi dan talenta diri dari masing-masing orang yang sukses. Nah, setiap manusia itu diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Lalu, apa sih itu potensi? Nah, Nana bisa menjawabnya, apa sih itu potensi? Baik, bagaimana Nana? Sudah siap untuk mengikuti BK klasikal hari ini? Ya, oke. Nah, kita awali dengan pengertian potensi diri. Potensi diri berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu potensial. Nah, artinya ada dua. Yang pertama, kesanggupan atau tenaga, dan yang kedua, kekuatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Intinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Nah, sedangkan menurut Endraka Pihadi, potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung oleh sarana yang memadai dan latihan. Dengan mengetahui potensi diri kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Nah, kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir kita. Selain itu, secara psikis kita akan merasa nyaman karena kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan potensi kita miliki. Sekarang kita akan menjelaskan contoh-contoh orang yang memiliki potensi atau talenta diri. Berikut ini foto yang Ibu tampilkan ini, kira-kira siapa sih tokoh ini? Ada yang mengenalnya? Baik, bagus. Ini adalah yang kita sebut namanya Neil Armstrong. Kira-kira Neil Armstrong itu siapa sih? Iya, benar. Seorang astronot. Jadi, seorang astronot yang berasal dari Amerika Serikat pernah menjejakkan kakinya di bulan sekitar tahun 1969 pada tanggal 20 Juli. Wow, ternyata Neil Armstrong mempunyai prestasi yang hebat. Nah, ternyata sejak kecil minatnya Neil Armstrong itu sangat besar di bidang penerbangan.
Nah, Neil Armstrong berhasil mendapatkan izin penerbangan pada usia relatif muda. Nah, tokoh selanjutnya berikan gambar. Rumusnya siapa sih tokohnya? Ya, benar. Yaitu Albert Einstein. Salah satu penemuannya ya. Nah, seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Jerman. Nah, kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini. Sejak kecil aja sudah suka dengan matematika dan fisika ya. Kisah hidupnya si Albert Einstein ini kita dapat mengambil hal menariknya. Yang pertama, berani hadapi perubahan. Nah, Albert Einstein ini pernah berkata untuk selalu berani menghadapi perubahan yang ada. Berani menghadapi perubahan akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Kedua, itu adalah selalu belajar. Orang yang tidak pernah berhenti belajar akan mampu meneguk kesuksesan besar dalam hidupnya. Ketiga, ada rasa ingin tahu yang besar. Orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar memiliki wawasan yang luas. Orang semacam ini juga akan lebih aktif. Yang keempat, menjadi ahli di bidang tertentu. Maksudnya, dibanding berusaha untuk bisa mengerti dan mempelajari hal yang baru, Anda dapat memilih untuk menjadi ahli di satu bidang tertentu saja. Yang kelima, bijak menggunakan teknologi. Di era teknologi yang berkembang saat ini, banyak keperluan manusia dibantu oleh teknologi. Hal ini berimbas pada banyak orang yang menjadi ketergantungan dengan adanya teknologi. Nah, hal ini harusnya anak-anak harus hindari. Walaupun banyak teknologi yang dapat membantu, namun anak-anak juga harus bijak menggunakan teknologi yang ada. Nah, yang keenam, tahu arti penting waktu. Yang ketujuh, berani gagal. Yang tidak takut untuk keluar zona nyaman. Apabila Anda mau sukses, kayak Albert Einstein ini, anak-anak harus berani nih untuk menghadapi tantangan. Salah satu adalah kegagalan. Penjelasan selanjutnya yaitu cara mewujudkan talenta atau potensi diri. Yang pertama adalah mengenali diri dengan menggunakan alat tes minat bakat atau tes IQ. Kedua adalah mengembangkan potensi dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang di sekolah atau les atau training atau seminar yang ada di luar sekolah juga bisa. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Hal ini penting agar dapat memberikan masukan-masukan kepada diri kita. 4, berani mencoba. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti lomba-lomba untuk mengasah potensi diri. Mari kita simak video berikut ini. Setelah kita mengetahui definisi dari potensi diri kita di atas, kita akan membahas macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu potensi yang pertama yaitu potensi fisik atau psikomotorik. Potensi ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga, potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma. Yang kelima, potensi daya juang atau adversity quotient. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan,
dan daya juang yang tinggi. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi, sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi dirinya sendiri. Padahal, potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Nah, demikianlah video tentang potensi diri. Nah, demikianlah materi BK klasikal hari ini mengenai topik potensi diri atau talenta diri. Dari pertemuan ini dapat kita simpulkan bahwa potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang termasuk yang terpendam dan kemungkinan untuk bisa dikembangkan dengan baik dengan cara menyediakan sarana yang sangat mendukung dan adanya latihan-latihan. Menarik bukan? Setelah penjelasan topik potensi diri ini, adakah yang penasaran potensi apa sih yang dimiliki oleh anak-anak? Tenang, nanti hubungin Bu Dias ya yang ingin mengikuti tes IQ atau minat bakat nanti. Karena yang mengadakan tes minat bakat dan tes IQ ini hanya orang-orang tertentu dan memiliki sertifikasi untuk mengadakan tes seperti ini. Jadi tidak sembarangan ya anak-anak. Sebelum Bu Dias tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Semoga dengan pertemuan hari ini anak-anak bisa mengembangkan potensi anak-anak dan tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak, jangan sampai sakit ya. Ibu Dias tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.